Dulu tuh saya mengira kalau 5S atau 5R dalam bahasa Indonesia itu adalah bersih-bersih. Tapi setelah sekian lama, sekarang saya mengerti bahwa ada makna yang jauh lebih dalam dari itu. Jadi saya jadi buruh itu kan sudah lama, sudah belasan tahun. Nah, selama jadi buruh itu ya kita itu kehidupannya ya sangat erat dengan pabrik. Nah, kalau udah ngomongin pabrik ya pasti kita ngomongin produksi, ngomongin tentang output, ngomongin tentang kualitas, tentang produktivitas, dan program-program lain. Tetapi dari semua program-program itu ya ada satu program yang hampir selalu dibahas, yaitu 5S atau bahasa Indonesia tadi 5R. Kenapa demikian? Karena 5R itu dirasa cukup universal, semua orang tahu, mudah dilaksanakan. Tetapi kalau kita telah yang lebih dalam lagi ya maknanya bisa jauh lebih dalam dari itu. Di sini saya akan coba share makna 5S yang saya pahami. Nah, balik lagi, 5S atau 5R kalau dalam bahasa Indonesia itu 5R itu sering dipahami menjadi resik, rajin, rawat, rapi, dan lain-lain gitu ya. Tetapi ya ini nggak salah sih, cuman kalau kita gunakan 5R yang dalam bahasa Indonesia itu seringkali nanti kita akan terpaku kepada definisi-definisinya. Misalnya resik yaitu bersih-bersih. Kalau rajin ya ayo bersemangat untuk bersih-bersih gitu. Padahal kalau kita itu terpaku pada definisi yang bahasa Indonesia tadi, kita seringkali itu lupa esensinya. Sebenarnya 5S itu tujuan aslinya untuk apa? Jadi saya akan coba menjelaskan 5S ini dari S yang pertama sampai S yang terakhir. Tapi sebelum saya menjelaskan dari S yang pertama sampai S yang terakhir, kita harus pahami bahwa 5S ini adalah serangkaian kegiatan. Jadi kegiatannya nggak berdiri sendiri, tetapi ada kegiatan yang awal, nanti baru kalau yang awal ini sudah tercapai, dilanjutkan S yang berikutnya, dan yang berikutnya. Untuk S yang pertama adalah seri. Seri ini artinya adalah memilah. Jadi kalau kita misalnya seandainya kita tuh di pabrik ya kita memilah mana barang yang digunakan, mana barang yang nggak berguna, mana barang yang mudah terbakar, mana barang yang digunakan seminggu sekali, setiap hari, sebulan sekali, dan seterusnya. Tapi dari itu, memilah bukan cuman memilah benda-benda mati. Dalam arti yang lebih luas, memilah itu bisa kita memilah teman, memilah makanan, memilah informasi. Kita tahu sekarang informasi itu beredar di mana-mana. Banyak juga yang terjebak dengan hoax-hoax, informasi yang tidak benar. Nah, di sini memilah itu menjadi penting. Atau juga memilah pikiran, pikiran yang cuman membuat kita depresi, cuman membuat kita takut, itu harus kita pilah-pilah gitu. Hidup kita ini kadang menjadi berantakan bukan karena kita kurang ruang, tetapi kita tuh tidak tahu hal-hal apa yang harusnya kita buang, hal-hal apa yang harusnya tetap kita simpan. S yang berikutnya adalah seiton. Seiton itu kalau saya mendefinisikannya adalah meletakkan pada tempatnya. Jadi setelah dipilah tadi ya barang-barang mana yang masih berguna, yang nggak berguna ya kita tempatkan. Tempatnya barang nggak berguna di mana? Ya di tong sampah atau dibuang. Buang pun ada aturannya, membuang bahan yang bisa didaur ulang, mana yang organik, mana yang menyebabkan infeksi, itu adalah bentuk dari meletakkan pada tempatnya. Untuk barang-barang yang digunakan dalam waktu sehari sekali, dalam waktu singkat, ya kita taruh di tempat yang mudah terjangkau. Barang-barang yang kita gunakan untuk seminggu sekali, ya kita taruh di tempat untuk seminggu sekali. Barang-barang yang kita gunakan sebulan sekali, ya kita taruh di tempat yang untuk sebulan sekali. Jangan dicampur, gitu. Tapi seperti seri tadi, bahwa seiton ini juga memiliki arti yang cukup luas. Seperti contohnya kalau dalam hidup itu meletakkan pada tempatnya itu bisa tidur, ya di waktu tidur. Kerja di waktu kerja. Makan di waktu makan. Beribadah di waktunya ibadah. Saya itu pernah mendengar di sebuah medsos gitu ya. Seorang biksu agama Buddha pernah mengatakan begini, makanlah saat makan, bekerjalah saat bekerja.
tidurlah saat tidur. Tapi seringkali orang malah bekerja saat makan, berpikir kerja saat tidur, tidur saat bekerja, dan disitulah kita kehilangan ketenangan. S berikutnya adalah seiso. Seiso itu artinya adalah membuat menjadi baik. Seiso ini adalah S atau R yang paling umum. Orang itu kadang salah kaprah. Yang dimaksud dengan 5R itu adalah bersih-bersih. Padahal bersih-bersih itu hanya bagian dari seiso, satu S-nya. Dan seiso adalah bagian dari 5S tadi. Jadi bersih-bersih ini tidak sama dengan seiso. Tapi melainkan bersih-bersih adalah bagian dari seiso. Contohnya seiso ini ya, kalau kita melihat ada yang tembok yang kusam di pabrik, ya kita perbaikilah, kita cat, kita buat menjadi lebih baik. Kalau ada jalan yang berlubang, ya gimana caranya kita buat supaya nggak berlubang, supaya transportasi juga bisa mulus. Terus bentuk lainnya, kalau ada lampu yang rusak, ya kita perbaiki. Jadi membuat menjadi baik itu. Atau produksi yang lambat, kita gimana caranya supaya produksi itu cepat. Nah, itu bentuk-bentuk dari seiso. Gimana caranya sesuatu itu menjadi lebih baik. Itu adalah seiso. Sama seperti yang sebelumnya, seiso pun memiliki arti yang cukup luas. Olahraga itu termasuk seiso, supaya badan kita menjadi lebih sehat, lebih baik, itu adalah dengan berolahraga. Itu termasuk seiso. Memperbaiki hubungan, contohnya kayak misalnya kita itu memaafkan saat Idul Fitri, itu adalah juga bentuk dari seiso. Habis gitu membangun jalan tol, di eranya Pak Jokowi gitu ya, banyak membangun jalan tol, itu bentuk seiso. Yang awalnya transportasi itu sulit, supaya transportasi lebih mudah dan ekonomi berkembang, maka dibangunlah jalan tol menjadi lebih baik. Itu adalah bentuk-bentuk dari seiso. Jadi seiso itu adalah semangat untuk terus memperbaiki keadaan sekecil apapun langkah yang digunakan. S yang keempat adalah shiketsu. Shiketsu ini artinya menjaga. Mengapa kok perlu dijaga? Ya supaya aktivitas 3S yang pertama tadi tidak hilang begitu saja. Seringkali ya, kalau ini pengalaman saya di dunia manufaktur gitu ya, di dunia industri, saya sebagai buruh gitu, kalau nggak ada seikutsu ini, 5S itu hanya sebagai event. Nanti kalau ada atasan yang nyuruh 5S, ya kita menjalankan 5S. Tapi setelah nggak disuruh, ya sudah, balik lagi. Jadi perlu sesuatu itu untuk distandarkan, dijaga, distandarkan. Contoh-contoh bentuk-bentuk shiketsu kalau di dunia industri itu bagaimana ya? Kalau kita di industri kan kita kadang-kadang di area produksi itu kita melihat jalur untuk jalan kaki itu adalah shiketsu. Jadi supaya orang tetap di situ ya di situ. Terus habis gitu ada area parkir, kita berikan garis gitu ya, itu termasuk dari bentuk-bentuk shiketsu. Kita memberikan label kepada tong sampah, ini B3, ini organik, ini anorganik, ini kaca, itu bentuk-bentuk dari shiketsu. Dalam arti yang lebih luas, shiketsu bisa berupa alarm bangun pagi, itu shiketsu. Jadi menjaga supaya kita tetap setiap hari bangun pagi, kita bikin alarm. Habis gitu kayak jadwal makan pagi, siang, sore, itu juga adalah shiketsu. Aturan sosial seperti ada tulisan buanglah sampah pada tempatnya, itu adalah bentuk shiketsu gitu. Rambu lalu lintas, lampu merah, kuning, hijau, itu adalah bentuk dari shiketsu. Intinya semua hal baik yang tadi kita bahas itu wajib dijaga agar nggak hilang begitu saja. Nah, ini S yang terakhir dan ini yang paling sulit gitu ya, walaupun sederhana definisinya tapi paling sulit untuk dilaksanakan adalah shitsuke. Shitsuke ini bentuknya bukan bentuk dari kegiatan tetapi bentuk dari kata sifat. Arti dari shitsuke sendiri adalah tetap melakukan hal yang baik walaupun tidak ada yang menyuruh atau melihat. Jadi tetap melakukan hal baik walaupun nggak ada yang menyaksikan, nggak ada yang perintahnya, nggak ada larangan, nggak ada himbauan, tetapi tetap melakukan hal yang baik. Itu adalah shitsuke. Untuk shitsuke sendiri saya
teringat ya, di tahun-tahun awal-awal saya menjadi buruh, kira-kira belasan tahun yang lalu, gitu, seorang direktur dari perusahaan besar, dia orang asing gitu ya, pernah berkata kepada saya tentang sebuah filosofi dari yang katanya dia adalah dari Cina, walaupun dia juga bukan orang Cina, tapi dia mengajarkan kepada saya begini, kira-kira omongannya, kira-kira bahasanya begini, if you alone, be a gentleman. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu, kalau kamu sendiri, jadilah pemberani. Itu definisi di kepala saya pada waktu itu, kalau kamu sendirian, jadilah pemberani. Saya waktu itu mikir, oh ini tentang keberanian. Jadi kalau saya jalan sendiri, terus ada orang tiga, apa preman tiga gitu, ya saya nggak boleh takut tentang keberanian. Gitu. Tapi dari situ, ya saya tuh selalu berpikir, masa sih seorang direktur ya, dari perusahaan besar, orang asing gitu, ngomong tentang keberanian, atau jangan-jangan ada makna lain yang saya nggak pahami. Tahun-tahun tuh saya merenungkan hal tersebut. Sekarang saya sedikit memahami bahwa maksudnya if you alone be a gentleman itu begini. Kalau nggak ada yang melihat, iya kita harus gentleman. Gentleman itu bukan artinya bukan pemberani ada, tapi ya berlaku gentle. Buang sampah sama pada tempatnya kalau nggak ada yang melihat. Kalau nggak ada polisi ya nggak ngelanggar lampu-lampu lalu lintas. Gitu. Kalau misalnya nggak ada yang nyuruh ya kita tetap mandi 2 kali sehari. Lebih menariknya lagi, saya tuh teringat dari lagunya Ahmad Dhani ya, yang liriknya tuh begini, saya judulnya lupa. Liriknya begini, jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud kepadanya? Jadi, apakah kita tetap menyembah Tuhan tanpa iming-iming surga dan tanpa ditakut-takuti neraka? Jadi 5S ini bukan hanya sekedar program dari pabrik atau industri gitu, tapi ini adalah tentang filosofi hidup, tentang memilah mana yang penting, menempatkan pada tempatnya, memperbaiki yang rusak, menjaga yang sudah baik, dan tetap disiplin tanpa disuruh. Kalau bisa kita terapkan 5S ini dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kehidupan kita akan jauh lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton. Kita akan bahas topik-topik lain di video-video berikutnya.